Halo Brody, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan ya, amin. Di video kali ini kita bakalan bahas alur cerita film yang sangat keren, tapi entah kenapa mamang saya sutradara film ini, yaitu David Gold, mempersingkat durasi filmnya dengan hanya 37 menit saja. Tapi oke lah, terserah mamang saya mau berapa menit saja durasinya, kita bahas saja alur filmnya yang berjudul The Cure. Oke lah Brody, tanpa banyak bacrot, hayu langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan sebuah virus mematikan terpapar ke populasi dunia dalam keadaan yang mencurigakan. Jika tidak diobati, itu dapat membunuh seseorang manusia tepat dalam 24 jam. Dan tidak ada obat yang permanen sampai sekarang. Lalu scene berpindah kepada seorang ilmuwan yang bernama Victor. Terlihat ada penyerangan ke labnya dan dia membawa sebuah koper yang isinya adalah obat penawar virus. Lalu ia menuju ke mobilnya dan akan kabur. Terlihat juga ada yang memantau dari satelit. Setelah di perjalanan, Victor ditelepon oleh seseorang yang akan melakukan COD. Ketika penelpon itu menyuruh untuk berhenti, tiba-tiba ada seorang tak dikenal menembak Victor hingga tewas. Lalu koper itu diambil oleh seseorang misterius itu dan film pun baru dimulai. Victor, come in. The case is exposed. They got it. Terlihat ada pria yang sedang diberikan misi oleh atasannya, kita panggil saja Mike, dan pria ini bernama Noah. Mike memberikan sebuah misi untuk Noah dan lengkap dengan tim SEAL khusus pribadinya serta pesawat jet tempur F-35. Mike mengatakan bahwa misi ini tentang penawar virus itu dan juga Mike berjanji akan memberikan penawar itu untuk putrinya si Noah yang terpapar penyakit di dalam tubuhnya, dan setelah misi ini selesai, Noah dan anaknya akan kembali bahagia menurut si Mike. Lalu misi pun dimulai dengan menyergap seseorang yang mengambil koper yang ada di awal scene tadi. Ternyata yang mengambil koper itu adalah seorang pria yang bernama Maxwell Powell. Maxwell akan melakukan penjualan koper itu ke pembelinya di markas dalam waktu 25 menit ke depan. Pembagian tugas pun dimulai dengan Noah yang diturunkan lebih dulu di titik pengantaran, lalu ia akan berjalan kaki melewati jalan pintas dan menunggu si Maxwell melintasinya. Tugas dari pria yang bernama Rapper adalah untuk mendesak mobil Maxwell menuju ke tim checkpoint. Setelah semuanya diberikan tugas masing-masing, Mike menyuruh untuk menyuntikkan dosis obat yang waktunya hanya 24 jam. Kalau lebih dari waktu itu, mereka akan berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan atau bisa membusuk. Ketika pilot pesawat jet tempur bernama Sapira akan menyuntikkan dosis obat itu, ternyata suntikannya macet, tidak bisa disuntikan, hingga ia pun melaporkan kepada Mike bahwa alat itu tidak berfungsi. Dan Mike mengatakan bahwa dalam 40 menit ke depan misi ini akan selesai, lalu mereka menyiapkan suntikan tersebut setelah Sapira mendarat. Setelah semuanya di posisi, mereka langsung stay menunggu Maxwell melintasi jalan yang sudah mereka tempati. Dan Sapira memantau keadaan dari atas untuk memberikan informasi kepada tim yang di bawah. Ternyata Maxwell sudah mendekati Rapper, lalu ia bersiap-siap untuk menyergapnya. Reaper, target is closing in your position. Target at 3 o'clock. Approaching fast. Proceed to... Reaper. Stand by to engage him. Set up for engagement. Bruce dan temannya ini harus tertembak karena senjatanya mengalami kerusakan dan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan mobil Bruce harus terguling ke bawah dan hampir saja mengenai Noah yang sedang memantau keadaan.
Setelah berhasil membunuh Maxwell, rapper pun mengambil koper itu untuk diserahkan kepada Mike. Tetapi si Mike di situ memberitahukan kepada rapper untuk membunuh Noah. Ternyata Mike telah berbohong tentang penawar itu untuk digunakan oleh umum. Namun nyatanya Mike dan rapper sudah mengetahui tentang penawar itu tidak akan diberikan secara umum dan terjadilah adu mekanik. So we finally got the case. Reaper, what the hell is going on down there? He's gone, sir. Ketika Noah selamat dari rapper yang akan membunuhnya, tiba-tiba saja terlihat 15 mobil musuh datang untuk mengambil koper itu dari rapper. Ternyata musuh itu adalah pembeli dari koper itu sendiri dan Mike menyuruh rapper pergi dari tempat itu secepatnya. Balik lagi ke Sapphira yang akan mendarat, namun Mike menyuruhnya untuk kembali lagi dan membantu rapper serta mencari Noah dan membunuhnya. Tapi Sapphira mengatakan bahwa waktu itu 21 menit lagi dan membutuhkan dosis secepatnya. Namun Mike berkata bahwa dia akan melipat gandakan gajinya. Ketika ia mau mendarat, Mike mengatakan bahwa jika dirinya tidak mematuhi perintahnya, Sapphira tidak akan disuntik dan akan melihatnya membusuk di kokpit pesawat. Setelah Sapphira membantu rapper, Mike memerintahkan Sapphira untuk melacaknya dan membunuhnya. Balik lagi ke Noah yang sampai di sebuah tempat, ia mengambil senjata simpanannya untuk melawan Sapphira dan tim lainnya. Dan datanglah tim Delta yang akan mengepung Noah di sebuah tempat terowongan. Whoever takes Noah out gets a $100,000 bonus. You guys are heading right into a construction. Ketika Noah mau menyergap rapper, tiba-tiba Sapphira muncul dari bawah jembatan untuk membunuh Noah. Namun untungnya akibat dari dosis yang waktunya sudah habis, Sapphira pun mengalami gejala dari virus itu, hingga pesawatnya pun oleng dan akan meledak. Sementara Sapphira pun mencabut sebuah tombol peluncur dirinya dari pesawat dan ngacleng entah kemana.
Lalu datanglah dua orang cewek dan cowok yang pakai mobil keren. Mereka melihat bekas ledakan pesawat dan seperti biasa, mereka ngevideoin itu untuk instastory-nya. Dan ya, Noah tidak melewatkan kesempatan itu lalu mengambil mobilnya untuk mempercepat menemukan rapper. Dan terlihat Sapira ternyata ia masih hidup dengan keadaan yang kritis karena waktu dosis obatnya yang sudah habis. Lalu ia mencobanya kembali untuk menggunakan dosis itu namun agak susah untuk digunakan. Hingga pada akhirnya suntikan itu berhasil ditojoskan dan kembali normal lagi. Karena ia tidak sadar ia lagi di tengah jalan tiba-tiba. Balik lagi ke rapper yang sudah mendapatkan koper itu, lalu Mike mengatakan bahwa Noah sedang mencarinya. Lalu tiba-tiba setelah Noah mengalahkan rapper, lalu Mike menyambungkan lagi salurannya. Dan Mike mengatakan bahwa penawar itu sebab tidak dipublikasikan karena banyaknya populasi dunia yang hampir mencapai 9 miliar dan akan terjadi kerusuhan akibat berebutan dosis itu. Dan Mike berjanji untuk merawat putrinya yang sakit akibat dari virus itu. Namun Mike meminta koper itu untuk dikembalikan dan jika dia mengembalikan koper itu, semua masalah lupakan saja. Dan Mike mengatakan bahwa Noah kehabisan waktu, lalu si Noah mengatakan sebaliknya. Lalu film pun selesai, Brody. Oke lah Brody, mungkin sekian aja dulu untuk alur cerita film kali ini. Jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau cara penyampaian video ini, dipermohonkan maaf. Oke lah Brody, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.